Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Asmaul Husna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari refleksi saya. Pengalaman yang saya dapatkan dari proyek yang pertama adalah bahwa banyaknya sampah yang dihasilkan oleh siswa dan siswi SMA Negeri 3 Pandeglang. Saya juga mendapatkan pengalaman bahwa dari sampah bisa didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang pertama bagi kelompoknya yaitu saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena saya merasakan adanya kebersamaan, jiwa gotong royong saat pembuatan mejikur dan juga pupuk organik. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang pertama bagi sekolahnya yaitu sekolah lebih bersih dan juga sampah yang berada di sekolah dapat berkurang. Karena sampah-sampah yang berada di sekolah itu didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang pertama bagi masyarakatnya yaitu bahwa pengalaman proyek yang saya dapatkan, saya edukasikan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya mengurangi sampah, terutama sampah non-organik dan juga sampah B3, yaitu sampah yang berbahaya dan juga beracun. Pengalaman saya pada proyek yang kedua yaitu saya mengetahui cara mitigasi bencana pada saat di sekolah dan juga saya mengetahui cara mitigasi bencana yang baik dan benar yang disampaikan oleh BPBD dan juga saya mengetahui simbol-simbol mitigasi bencana. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang kedua bagi kelompok yaitu saya merasakan adanya kebersamaan, yaitu memberitahu ketika ada bencana dan juga saling membantu satu sama lain. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang kedua bagi sekolahnya yaitu memberikan edukasi kepada siswa dan siswi tentang mitigasi bencana. Karena SMA Negeri 3 Pandeglang adalah sekolah yang dekat dengan laut yang berpotensi bencana tsunami. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang kedua bagi masyarakat bahwa pengalaman proyek tentang mitigasi bencana yang saya pelajari di sekolah, saya edukasikan kembali kepada masyarakat yang berada di sekitar saya bahwa ilmu mitigasi bencana ini sangat penting, apalagi saya yang rumahnya dekat dengan laut. Pengalaman saya pada saat proyek ketiga bahwa berwirausaha adalah pekerjaan yang sangat berkah. Saya juga belajar tentang menginovasikan dari makanan yang biasa saja menjadi makanan yang lebih menarik. Dari proyek ketiga, saya mengetahui cara pembuatan bubur sop dan juga saya menginovasikan bubur sop seperti bubur sop frozen food dan juga bubur sop beras merah agar menjadi makanan yang lebih menarik. Dengan berwirausaha, kita juga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang ketiga bagi kelompoknya yaitu adanya kebersamaan, yaitu membantu satu sama lain, membuat proposal, membuat laporan dan juga saling memberikan ide, berdiskusi serta adanya kekompakan. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang ketiga bagi sekolahnya yaitu dengan adanya proyek kewirausahaan ini dapat mengurangi resiko pengangguran setelah lulus nanti. Pengalaman yang didapatkan pada proyek yang ketiga bagi masyarakatnya bahwa pengalaman proyek tentang kewirausahaan yang saya pelajari di sekolah, saya edukasikan kembali kepada masyarakat yang berada di sekitar saya bahwa ilmu kewirausahaan itu penting, yaitu ketika usaha kita sukses, kita dapat memperkerjakan orang lain. Dengan hal ini dapat mengurangi resiko pengangguran di masyarakat. Hal yang baru yang didapatkan saat saya mengikuti proyek yang pertama yaitu saya dapat mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna. Dan saya juga baru tahu bahwa sampah bukan hanya organik dan anorganik. Ternyata sampah juga ada sampah B3
yaitu sampah yang bahan bakunya yang berbahaya dan juga beracun. Hal yang baru yang saya dapatkan saat saya mengikuti proyek kedua yaitu saya dapat mengetahui cara mitigasi bencana yang baik dan benar, serta mengetahui jalur evakuasi di sekolah, dan juga mengetahui simbol-simbol mitigasi bencana. Hal yang baru yang saya dapatkan saat saya mengikuti proyek ketiga yaitu saya baru tahu kalau makanan dapat diinovasikan menjadi makanan yang lebih menarik. Hal yang menginspirasi saya di masa depan yaitu saya akan mendaur ulang sampah menjadi sampah yang menjadi barang yang lebih berguna, serta saya akan menjual hasil karya saya. Dan juga saya akan mengedukasikan kepada masyarakat tentang mitigasi bencana agar masyarakat bisa tahu bahwa bencana alam itu bermacam-macam. Namun, dengan adanya mitigasi bencana ini juga dapat mengurangi jatuhnya korban jiwa. Oleh karena itu, mitigasi bencana ini harus diedukasikan kepada masyarakat. Di masa yang akan datang, saya ingin berwirausaha sambil kuliah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tidak sering meminta uang kepada orang tua saya. Hal yang bernilai positif dalam pelaksanaan proyek 1, 2, dan 3 baik dari sekolah, guru, dan murid adalah pada proyek yang pertama, bagi sekolahnya adalah memberikan edukasi kepada murid bahwa pentingnya mengurangi sampah dan juga mendaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Pada proyek yang pertama, hal positif bagi gurunya adalah menjelaskan apa itu sampah organik, anorganik, dan juga B3, dan juga memberitahu kepada muridnya agar mendaur ulang sampah organik dan anorganik, dan juga mengarahkan kepada muridnya agar membuang sampah pada tempatnya. Pada proyek yang pertama, hal positif dari murid adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk dan juga mengolah sampah anorganik menjadi barang-barang yang lebih berguna seperti mejakur yaitu meja kursi, pot bunga, vas bunga, hiasan dinding, kotak pensil, baling-baling, dan lain sebagainya. Pada proyek yang kedua, hal positif dari sekolah adalah mendatangkan orang-orang dari BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan itu, BPBD memberikan edukasi kepada murid-murid SMA Negeri 3 Pandeglang tentang mitigasi bencana dan juga melaksanakan simulasi akbar yang didampingi oleh guru, BPBD, dan juga polisi. Pada proyek yang kedua, hal positif dari guru adalah memberikan materi tentang mitigasi bencana, yaitu bencana banjir rob, gempa bumi, tsunami, dan juga guru mengadakan simulasi akbar dan juga ikut serta melaksanakan kegiatan simulasi akbar tersebut bersama murid-murid dan juga membuat siaran berita tentang mitigasi bencana tsunami. Pada proyek yang kedua, hal positif dari murid adalah mengikuti simulasi mitigasi bencana di kelas dengan baik dan juga mengikuti pelaksanaan kegiatan simulasi akbar yang diselenggarakan oleh sekolah. Pada proyek yang ketiga, hal positif dari sekolah adalah mengajak murid untuk belajar tentang kewirausahaan agar setelah lulus nanti dapat mengurangi resiko pengangguran. Pada proyek ketiga juga hal positif dari gurunya adalah memberikan materi tentang kewirausahaan. Tujuannya yaitu tujuan kewirausahaan, ciri kewirausahaan, dan juga etika ketika berwirausaha. Guru juga mengajak muridnya untuk saling bekerja sama, saling berpendapat, dan juga saling berdiskusi tentang kewirausahaan. Pada proyek yang ketiga, hal positif dari murid adalah berinovasi, membuat makanan yang biasa saja menjadi lebih menarik, dan juga
menjadi pengusaha muda yang memiliki jiwa kepemimpinan mandiri, berkomitmen, dan pantang menyerah. Kekurangan yang ditemukan pada saat pelaksanaan proyek 1, 2, dan 3 baik dari sekolah, guru, dan murid adalah pada saat proyek yang pertama. Hal negatif dari sekolahnya adalah kurangnya menyediakan perlengkapan daur ulang sampah anorganik, yaitu seperti gunting dan sebagainya, seperti pisau, cat, dan sebagainya. Hal negatif dari gurunya adalah guru yang menjelaskan materi kurang jelas dan beliau selalu bermain handphone, sehingga kami sebagai murid kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh beliau. Pada proyek yang pertama, hal negatif dari murid yaitu kurangnya rasa peduli dan tanggung jawab siswa terhadap hasil karya kelasnya yang membuat karya tersebut bertahan tidak lama. Pada proyek yang kedua, kekurangannya adalah bagi sekolah, yaitu kurangnya menyediakan rambu atau simbol bencana di dalam area sekolah. Bagi gurunya adalah pada saat melakukan mitigasi bencana, ada guru yang mengikuti simulasi tersebut dengan rasa biasa saja. Dan pada saat pelaksanaan simulasi, guru sibuk dengan berfoto-foto. Pada saat proyek yang kedua, hal negatif dari muridnya adalah pada saat melaksanakan simulasi bencana, banyak siswa dan siswi yang menjalankannya dengan bercanda dan juga sama saja, yaitu dengan berselfie-selfie, tidak serius gitu. Pada proyek yang ketiga, hal negatif dari sekolah adalah surat yang diberikan oleh sekolah, yaitu diberikannya pasca hari H tersebut, dan juga tidak diperbolehkannya membawa handphone, sehingga kami kesulitan mencari informasi. Bagi gurunya adalah pada saat kunjungan, kelompok saya tidak didampingi oleh guru. Dari muridnya adalah pada saat guru sedang menerangkan, murid selalu berisik dan mengobrol. Dan juga ada murid yang tidak bekerja atau bekerja hanya sekali. Usulan dari saya yaitu pada proyek yang pertama, dari pihak sekolah seharusnya menyediakan perlengkapan daur ulang sampah anorganik. Dan juga ketika guru sedang menjelaskan, seharusnya handphone digunakan seperlunya. Dan juga seharusnya murid menjaga dan merawat hasil karya kelasnya agar karya tersebut bertahan lama. Pada proyek yang kedua, usulan dari saya adalah dari pihak sekolah seharusnya menyediakan rambu atau simbol bencana di dalam area sekolah agar ketika ada bencana kita bisa gampang keluar dari sekolah tersebut. Yang keduanya adalah ketika melakukan simulasi mitigasi bencana, harusnya guru melaksanakannya dengan serius. Dan juga ketika melaksanakan simulasi mitigasi bencana, harusnya murid melaksanakannya dengan serius dan tidak bercanda. Pada proyek yang ketiga, harusnya dari pihak sekolah memberikan surat izin 3 hari sebelum kunjungan, agar pada saat pelaksanaan tidak menunggu lagi. Dan juga seharusnya siswa dan siswi diperbolehkan membawa handphone agar mempermudah saat mencari informasi. Dan seharusnya juga jika kelompoknya banyak atau tempat kunjungannya berbeda-beda, guru pendamping ditambahkan, bukan hanya 2 orang saja, tetapi dilebihkan. Dan juga seharusnya ketika guru sedang ngomong atau menjelaskan, murid seharusnya diam dan tidak berisik. Itulah hasil refleksi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.